9 langkah mudah sembuh dari kategori spam magician. Emang menjadi spam magician itu sebuah kesalahan, sebuah aib, atau apa sih? Gibah Magic. Coba diulang pertanyaannya dulu. Pertanyaannya, jika orang menjadikan sulap cuma sebagai hobi dan cuma stop sampai situ. Oke. Cuma sebagai hobi. Bisa menurut nyebut, lo? Mungkin kalau gue bilang jadi hobiis kali ya, bukan a professional magician. Mungkin lo bisa menjawab, nggak perlu tanya kita semua. Right. Iya dong. Itu right. Bukan maksud gue ya. ya mungkin ya teman-teman yang ngelihat acara ini ya juga bisa membedakan lah. Maksudnya dari pertanyaan lo saja lo sudah menjawab pertanyaan lo sendiri sebetulnya. Gitu loh. Dengan apakah seorang magician yang hobiis doang bisa disebut sebagai magician? Lalu pertanyaan lo aja udah ada jawabannya. Ya dong? Make sense. Jadi, coba nanti di-adjust lagi pertanyaannya. Nggak apa-apa, bagus udah nanya. Terima kasih juga ya. Tapi ini gue agak menggelitik sih dengan fenomena ini ya. Karena maksud gue, ini terjadi beberapa tahun yang lalu dan gue rasa sampai sekarang juga masih terjadi ya. Oke. Jadi lu mengetahui 2-3 trik permainan, and then lu bikin kartu nama, as a magician, siapalah, halusionis lah, apalah, whatever it is gitu. Ya. Men, lu tahu gak dulu gua siapa Jack? Mental lovers gitu. Aja mungkin mengalami. Gua untuk mengklaim diri gua sebagai seorang magician profesional aja itu butuh waktu tahunan. Oke. Dan itu quote on quote ya. Itu gua udah show regularly. Oke, sebentar Om. Udah reguler di sebuah tempat, udah dipanggil show sono sini dan segala macam. Gue masih belum berani mengklaim diri gue sebagai profesional magician dan bikin kartu nama. Tapi kalau kita lihat secara definisinya, professional magician itu kan adalah orang yang menjual jasa sebagai pesulap dan dapat pendapatan dari situ. Tapi apakah nggak cuman sampai di situ doang kata profesional ini? Nggak dong. Nih, di sini kan kebetulan ada Om Teguh nih ya, Om Teguh kan nih. Definisinya professional magician dan amatir apa, Ge? Oh, ya. Ayo, mungkin Bro Jiban bisa bantu Brother Oge. Oh, ini berhubungan sekali dengan Bro Jiban, karena berhubungan dengan apa yang nanti ditulis oleh Bro Jiban. Mungkin Bro Jiban punya pandangan antara amatir dan profesional. Secara simpel gua jawab pertanyaan si Bo adalah professional magician and amateur magician. Professional magician is doing the same trick over and over again with the same trick. Salah. Same audience. Oh ya. Oh beda dong. Different audience, Cel. Yes, there's different audience. Tapi lo kenapa ngomongnya tadi same trick, Jeng? Iya, same trick with the different audience. Lo ngomong same trick with the same trick. Lo enggak dong. Oke, kita lihat ya. Gue lihat di YouTube. Iya, oke. Mohon maaf. Gue ulang nih. Maaf. Ya. Ya begitulah. Nah, kalau apa tadi satu lagi? Amatir. Lu doing different trick over and over again. Jadi lu selalu memainkan permainan baru yang which is lu tidak menguasai sampai ke akarnya. With the same audience. Yeah. With a different audience, either with the same audience or with the different audience. No, basically gini, amatir adalah memainkan permainan yang sama dengan audiens yang berbeda. Amatir itu profesional. Kalau amatir adalah memainkan permainan yang berbeda dengan audiens yang sama. Itu yang kita pelajari dari Pentagram. Okay. Kalau ada yang mau berkomentar, silakan. Deddy Corbuzier, ini nomor teleponnya Yopi kalau mau dihubungin. Yopi, nomor teleponnya kosong lah. Ya. Itu poinnya antara professional magician and amatir. Jadi kalau tadi hobis doang, masuknya bagian mana Om? Amatir? Atau mungkin profesional? Iyalah, ya amatir lah. Amatir magician. Ya nggak, Ban? Bro Jiban dari tadi. Iya, Bro Jiban nih belum ngobrol di Bro Jiban. Brother Oge aja nih. Jadi sebelum kita live tadi ada brief singkat. Kita mau main good cop, bad cop ya buat yang nonton ya.
Ada yang tenang, ada yang ngegas, ada yang tengahnya. Harusnya gue tenang. Maaf. Tapi ternyata kita bertiga ngegas ya. Wah. Nah, gue yang tenang. Ya. Oke, saya tenang. Gini, biar nggak salah kaprah, teman-teman yang nanya, yang lagi nonton, jangan takut sama kata amatir ya. Amatir tuh nggak identik sama nggak jago loh. Yes, amatir gitu. Itu setuju gue. Ini kita harus jelasin dulu. Kalian nggak usah minder kalau kalian disebut amatir. Ya. Nah, oke. Sekarang perbedaannya amatir itu kan Maximum Entertainment yang tadi kita dibahas ya. Tapi ini gua School of Hard Knock lah, yang gue pelajari di jalanan nih. Ya kalau profesional kayak lu, misalnya profesi apa yang paling gampang ya? Koki lah, chef atau lawyer lah. Pada saat lu profesional chef atau lu profesional lawyer, segala aspek yang lu persembahkan kepada klien dan calon klien, semuanya harus dipenuhi. Mulai dari cara dressingnya, kalau makanan ya, cara dressingnya, cara delivernya, setting tempatnya gitu. When you deliver all of it, ya lu boleh lah klaim diri lu magician lah, profesional. Tapi kalau lu cuma datang ke event, nebeng panggung, lampunya nebeng FOH, Pak saya main lagu ini lagunya 3 menit. Lagu Bon ya, biasa kan lagu standar 3 menit. Nah, lighting yang ikut aja, sound system yang ikut aja. Ya sorry to say man, that's not professional. Karena lu nggak deliver semua aspek yang harusnya dipenuhi. Banyak ya magician begitu? Ya banyak. Gue nggak boleh ngegas nih hari ini soalnya. Oh iya, kalem. Nah, karena Bro Jiban tadi sudah ngomong soal itu bedanya ya. Jadi tenang teman-teman, itu amatir dan profesional sudah diinin. Kita mau share sesuatu, ini merupakan hasil tulisan Bro Jiban, pandangan Bro Jiban terhadap sebuah fenomena di ekosistem Magic saat ini. Yang mungkin berhubungan juga dengan konteks kita hari ini, yaitu gagalnya Anda menjadi magician. So, gue akan share something di sini. Anjing, apaan lu? Bro Jiban, yang nggak boleh ngegas gue di sekarang ini, hari ini. Itu tantangan gue ya. Gue harus kontrol, nggak boleh ngegas. Lu boleh. Sekarang tantangan buat lu adalah lu harus ngegas. Nah, jika Bapak-Bapak lihat ada kata spam magician the cure. Ini by Bro Jiban, karena bisa lihat teman-teman lihat tuh, Jipski ya. Piece of my thought, whole of my heart. Jadi ini isi otak dan hatinya Jiban sekali pasti ini. Ngomongin spam magician the cure, 9 langkah mudah sembuh dari kategori spam magician. Anjir, ini jadul banget bangsat. Oke. Emang menjadi spam magician itu sebuah kesalahan, sebuah aib, atau apa sih menurut Bro Jiban? Anjir, pertanyaan jebakan bangsat. Nanti linknya kalian bisa cek, bisa Google, bisa share. Gue share di Facebook pasti, di forum sulap gue share tuh ntar. Kalian klik aja di forum sulap nanti ya. Ya, kita kembali lagi ke halaman yang tadi. Gimana menurut Bro Jiban? Emang salah gitu menjadi spam magician? Emang spam magician ini apa sih sebenarnya definisinya? Kan ini kata-katanya sering tergaung dari lu katanya. Lu pencetusnya, Bro Jiban nih. Gimana? Ya, Pak. Bangke. Nih, gue share ini ya. Ini kan spam nih. Ini spam. Udah tahu dong spam ini apa, and then magician. Ya kan, jadi kalau dua itu ya udah, ini magician, and then this one is spam. Spam itu apa? Ham itu apa ya? Kita lihat ham itu apa. Ini simpelnya aja, ham. Oh, ham tuh kayak gini. Oke. Udah tahu lah ini apa ya. Ya. Lanjut, Ban. Makan? Bro Jiban? Ya, gimana? Gue harus keluar lagi nih. Bentar. Gue nulis artikel itu udah lama, Bang. Malah mau kabur. Enggak, gue nulis artikel itu udah lama. Jadi, attitude yang gue pikir mengganggu ekosistem sulap, terutama di Indonesia. Jadi, gue tercetus dengan istilah spam magician. Itu udah lama banget, itu 2017 itu. Yang tadi ada update dikit doh, jadi nomornya 2019. Tapi itu blog pribadi gue, Jir. Itu cuma tempat gue curhat aja. Intinya attitude yang menurut gue ganggu secara personal, secara gue mandang mereka sebagai manusia normal, dan ganggu sebagai posisi mereka magician di ekosistem. Spam. Oke.
Di sini kan di sini lu bilang bahwa katanya berhentilah memanggil senior dengan kata master, ya kan? Iya dong. Kecuali Master Oge Artemus, jadi ditulisin satu-satu loh. MJS, MRR, MDC, ya kan? Terus di forum cobalah komen hanya sisi bagus dari permainan Magic seseorang, katanya. Ya kan? Oh, ini cukup menohok ya. Foto bareng atau pernah ikut 1-2 kali syuting sama magician terkenal tidak membuatmu otomatis konsultannya si A, si B. Ini nggak bisa mengaku-akui maksudnya gitu. Iya, banyak. Kategorinya banyak lah. Itu gue tulis ada 9 ya. Ada 9. Ada 9 Ya, sampai yang terakhir lu bilang hanya karya yang membedakan spam dengan seniman. Ya. Ya gitu. Nanti nanti kalau lu mau share aja. Tolong di checklist kalian masuk yang mana. Karena gue yakin dalam satu timeline kehidupan kita pernah spam. Gue juga pernah spam. Kayaknya enggak deh. Itu ada share Gue sih enggak ya. Tahu lu. Enggak deh. Enggak ya, oke lah. Ada kemot lah. Bangsat, bangke. Anak-anak pentagram makanya nggak pernah spam deh. Oh, katanya Jiban sempat diajakin pentagram, ya kan? Tapi dia spam. Gua. Ya, Jiban itu masuk ke pentagram perjuangan sebetulnya bahasanya. Oh. Tapi ya diundang Master Deddy Kobuze gue untuk masuk pentagram. Jadi di saat dia masuk, pentagram bubar. Oh iya. Enggak gitu lah. Ya. Ya gitu, maksudnya ya salah satu contoh lah ya, salah satu contoh. Gue sih gue terganggu sama para teman-teman magician yang manggil sesamanya master. Karena master itu gelar yang diberikan sebuah stasiun TV. Gelar yang diberikan RCTI kepada pemenang kontes The Master doang. Which is artinya cuma Master Deddy Kobuze sebagai juri, Master Romy Rafael sebagai juri, Master Joe Sandi yang menang, Master Rizuki yang menang, sama Master Oge Artemus, sama Special Master Tarno. That's it. That's we call master. Gelar yang diberikan sebuah stasiun RCTI. Gelar rekaan yang diciptakan oleh tim kreatif sebuah stasiun TV. Tapi ada yang pakai. Tapi ada yang pakai. Tuh. Ya gue sih terganggu ya dengan kayak gitu ya. Tapi salah nggak menurut lo kalau mereka seperti itu? Siapa tahu memang master itu kan ada di bahasa kamus kan. Ya. Terus mereka menggunakan itu aja kayak misalkan apa ya bapak ibu gitu kan, ya gue pakai ngasih nama bapak ibu, tapi balik lagi ya gelar ya, ini gelar ya, benar-benar sorry my bad. Nah, tapi ya come on, be realistis. No doubt nih gue bukan jilat-jilat Oge nih, no doubt gue manggil Oge master, mau dari The Master ataupun enggak, Oge itu master escapologist buat gue. No doubt gue manggil Joe Sandi itu master Joe Sandi, mau digelarin RCTI atau enggak. Oke. Master sebagai kita di dunia persilatan gitu ya, master ya kungfu is very good gitu. Oh ya. Tapi sekarang teman-teman yang tadi kita ngomongin di forum sulap atau apa, apakah mereka sudah layak dipanggil master? Top, fair-fairan aja gue lemparin. Ya. Itu salah satunya. Itu ada 9 panjang tuh kalau mau dibahas satu, tapi itu kegelisahan gue. Mungkin aja ada yang pede sampai pakai nama depannya sendiri master gitu ya kan. Itu kan gelar itu kan dianugerahi, bukan di aku-aku. Nah, itu disematkan bukan di aku-aku. Oke. Iya. Tapi gini ya, Ban ya. Maksud gue, mungkin banyak zaman dulu di pentagram, itu 5 anggota intinya ini ya. Maksudnya yang gua, si siapa namanya nih, Master Oge. Gua nggak ya. Belum. Dulu belum. Master Oge, and then Master Demian, gitu kan, and then ada Faro, and then ada Deki gitu kan. Kita dulu tuh dikasih sebuah kalung emas putih berbentuk pentagram oleh Master Deddy Corbuzier, dan Oge akan mengambil kalung tersebut dan menunjukkannya kepada Anda. So yes, wait. Om Oge boleh ngomong, Om Oge. Yang punya ini, gue pindah bentar. Yang punya ini adalah... Jadi kalau lu nggak punya ini, lu bukan pentagram. Sorry ya, Ban. Bukan gitu. Itu adalah kalung yang dipesan spesial untuk kita. Master Deddy Corbuzier mesan itu, dan ada piagamnya, kita diberikan itu.
Lalu kita pakai itu kemana-mana. Which is oke, kayak udah kebanyakan. Which is, nah dari exactly. Nah, which is kita pakai itu dengan sangat bangga. Kita gunakan setiap hari, bahkan ketika kita mandi pun kita nggak lepas, gitu kan. Malah kadang kalau kita mandi, kita cuci itunya, kita malah nggak mandi. Wow. Di situ, gitu loh. Kita punya rasa bangga, kita bisa dapat kalung itu gitu kan, and then kita pakai itu kemana-mana. Tapi semua magician itu banyak akhirnya yang begini, oh itu kalung apa tuh? Oh ini kalung ini dari Master Dedi gitu kan. Oh itu apa? Nggak tahu, ini sih ini kita ceritakan lah. Oh ya, and then suddenly like next month kita ketemu dia pakai kalung yang sama, which is dia bikin sendiri. Dia pesen, gue nggak tahu itu bahannya apa, tapi dia pesen dan and beneran dipakai, and bentuknya sama. Maksud gue kayak ya mungkin dengan mereka melihat, wah, Master OG keren nih, Master OG. Aku juga mau ditambahin Master gitu. Mungkin bagi mereka itu seperti itu ya, mungkin ya. Mudah-mudahan gue nggak bener dan mudah-mudahan gue nggak salah gitu loh. Jadi ya mungkin itu salah satunya orang magician ya kan kepengenan gitu. Oh, anjing keren tuh pakai kalung kayak gitu, pengen tuh kayak gitu. Nah gini, nambah lagi satu lagi artinya Bu. Ada orang yang kepedean pakai gelar Master. Ada orang yang sorry itu saya begitu rendah dirinya. Jadi manggil sesamanya ya agan, juragan. Oh, ngebosin orang gitu ya. Ngebosin orang. Ya, sorry itu saya that's secara subconsciously, secara nggak sadar itu menjongoskan diri sendiri, men. Nggak terlihat keren, nggak terlihat humble kok dengan memanggil orang lain dengan juragan, bosku gitu. Ya. Jangan ketinggian ngegelarin diri sendiri Master, jangan kerendahan ngegelarin diri lu sendiri jongos kalau menurut gue. Just be yourself aja, be the best of yourself, the best version gitu aja. Dan sebenarnya gini, ketika magician melakukan itu, entah mereka mencoba untuk menggelarkan diri mereka, mencoba untuk being somebody else, itu kan mungkin aja salah satu metode yang mereka pakai untuk belajar nih. Gue ngikutin dulu nih, gue ngikutin pola lu kayak gimana segala macem gitu ya kan. Dari sana siapa tahu kebayang harus melakukan apa, belajarnya harus gimana. Mungkin aja itu proses dia mengcopy, proses dia belajar, nggak bisa disalahin dong kalau itu terjadi. Bener, makanya tadi gue bilang, sebagian besar dari kita pasti pernah jadi spam. Sebagian besar dari kita ya, kalau Oge mau nggak mau ngaku ya udahlah, nggak apa-apa. Oh, sorry man. Oh ya, oke. Tapi gue tahu memang ada beberapa orang mau pakai gelar itu biar dia mau terlihat seperti itu. Contohnya Dr. Frenos, dia pakai gelar dokter biar dia terlihat seperti dokter. Oh, jadi itu... maksud gue itu ya, itu kita maklumi lah. Hanya menggunakan gelar master nggak ada apa-apa dibandingin pakai gelar dokter gitu kan. Ya oke. Kalau pertanyaannya sah-sah aja itu proses. Kalau ngomongin proses boleh lah. Tapi mungkin karena zaman dulu nggak ada live YouTube, nggak ada yang ngingetin. Bukan berarti ngingetin gue pasti bener ya. Itu kan gundah gulananya gue aja. Tapi menurut gue sih itu standar manusia, standar moral sebagai manusia lah yang tadi lah. Nggak sopan ngaku-ngaku gelar orang. Nggak sopan hina menjongoskan diri sendiri. Itu kan standar manusia. Nggak hanya di dunia magician doang kan. Kalau semua orang mengalami fase itu, ya boleh lah. Nggak salah. Gak apa-apa. Tapi kan sekarang udah ada yang ngingetin. Udah ada yang ngingetin. Ngingetinnya kan umurnya cukup nih. Gue udah cukup tua nih untuk ngingetin teman-teman semua nih. Ya. Nah, Akas ada yang nanya tuh, Drew. Coba dicek. Iya. Ada dua sih yang nanya sebenarnya. Ada Akas, ada juga nanti Velin. Nah, kalau Velin kayaknya Om Oge bisa menjawab nih. Karena kayaknya pas. Tapi kita coba dari Akas dulu deh. Mungkin mereka menggunakan kata master sebagai tambahan nilai jual mereka ke klien. Nah, gue sendiri pernah ngelihat kasus-kasus kayak gini nih, Om. Nah, gue pengen lihat tanggapan kalian juga ya. Ada magician Medan, actually gue lupa namanya siapa. Jadi gue nggak bisa sebut. Lo pernah lupa. Gue lupa. This is uncensored. Lo harus sebut namanya. Gue lupa. Ada posternya. Tapi gue lupa namanya siapa. Randi. Ya pokoknya gitulah ya, Randy, something. Dulu kejadiannya. Akhirnya dia ngaku, jadi di poster dia nih di sebuah kafe, exactly kejadiannya gini, di sebuah kafe, ya kan, dia bilang dia mau live show gitu ya kan, mau live show, terus ditulis gelarnya di situ. Gue lupa namanya siapa, Randy atau Andi atau siapapun itu magician-nya, magician Medan. Di bawahnya ditulis gelarnya adalah finalis The Master Season 5. Dia masuk nggak di situ?
Setahu gua nih, finalnya The Master Season 5 waktu itu cuma 3 orang ya. Bapak berdua. Enggak. Tadi dulu yang finalis itu beda, bukan final, bukan masuk final. Finalis Kalau itu 15 orang itu juga finalis. Oh, kayak ya. Redsley itu finalis. Redsley finalis. Dia tidak ada. Dia ternyata setelah gua tanya dan setelah gua cek lagi, dia akhirnya bilang, iya, gua cuma menang audisi di Medan. Gue lolos audisi di Medan doang gitu loh. Jadi gue pikir gue finalis. Ya mungkin dia kan banyak orang yang salah menanggapi arti. Jadi mungkin dia salah menanggapi arti lah intinya gitu. Mungkin ya itu aja. Berusaha bijaksana. Ini balik lagi. Apa? Syarat menjadi magician gagal kan ya? Ya. Nah, kalau lu klaim sesuatu yang nggak bisa lu deliver, klien begitu, lu finalis The Master, wah klien langsung mikirnya gue bisa dapat show 8, nilai 8 dapat nilai 9 nih. Pas show, ternyata lu show-nya 5. Ya kan lu jadi otomatis jelek di mata klien. Magician secara umum namanya jadi jelek. Yang finalis The Master aja kayak gini, delivery cuma 5. Tanggung jawab moralnya dong kayak gitu. Ya, Buffalo Boys. Congratulations, you failed gitu. Buffalo Boys. Anjir. Ya. Atau they don't even care about the ecosystem. Ya bodo amat. Yang penting gue tetap dapat duit gitu ya kan. Gue tetap jualan. Bukan ekosistem in konteks the art of magic-nya sih. Maksud gue ya, gue terkadang tuh suka sedih lah ya. Sebetulnya kasarnya karena ya bahasanya gila. Iya. Escape itu sebetulnya nggak ada hubungannya sama sulap. Oke, escape nggak ada hubungannya sama sulap. Oke. Nggak ada hubungannya sama sulap. Jadi lu bukan pesulap ya? Tapi gue mempelajari sulap. Dan gue besar di sulap. Oke. Gitu loh. So, tapi escape bukan sulap ya? Yes, bukan. So, gue merasa bahwa the art of magic itu sangat sakral ya, men. Karena ya lu bisa lu browsing di YouTube, di Google lah. Dia udah dari tahun abad keberapa sebelum Masehi itu sudah ada art of magic gitu loh. Nah, sampai kesininya art of magic-nya itu sendiri sama ya quote-unquote kalau kita bicara masalah sekarang gitu kan, ujung-ujungnya mereka itu menghalalkan segala cara lah jadinya gitu loh. Ya nggak, kalau menurut gue gini, terkadang nggak ada salahnya lu menggunakan nama quote-unquote hal-hal apa yang pernah lu ikuti. Gua aja sebetulnya agak risih dengan menggunakan gelar title master, orang manggil gua master, karena gua nggak ngerasa itu ya, gitu loh. Gua orang yang paling risih lah kalau untuk hal-hal yang kayak gitu, tuh gua orang yang paling risih banget gitu loh. Cuman gitu gue yang juara, jir, bajingan lo. Nah ya makanya, cuman maksud gua I don't expect that thing malah gitu loh. Ya. Gitu, makanya gue berharap justru sama teman-teman pesulap di luaran sana, terlepas dari hal apa yang kalian lakukan, please banget lah, jaga the art of magic-nya, jaga esensinya. Walaupun dengan title maupun tidak title. Yes, jaga sakralitasnya gitu loh. Karena kenapa ya roda itu berputar, men. Sama seperti umur lah, bahasanya begitu loh. Umur itu kan ada ujungnya, entah kapan ya. Cuman bakal ada ujungnya. Sampai lu masuk ke dalam liang yang digali lah, atau dibakar ya, gue nggak tahu juga. Gitu loh. Cuman maksud gue akan ada ujungnya, gitu loh. Nah, selanjutnya siapa? Ya kalian dan teman-teman dan pesulap-pesulap muda inilah yang akhirnya akan bisa mencoba membangkitkan industri quote-unquote industri sulap, seni sulap ini. Gitu loh. Nah, sekarang kalau teman-teman di luaran sana itu tidak bisa menjaga sakralitas dan the art of magic-nya sendiri, ya menurut gua akhirnya sulap secara langsung akhirnya akan degradasi gitu loh. Dan akhirnya orang akan berpikiran, ya kalau kita bicara masalah masuknya ke showbiz adalah, udahlah nggak usah pakai sulap. Karena saat ini aja, gua Jiban dan teman-teman beberapa teman gue, ada friend Boris, ada juga gitu loh. Mereka masih struggling gitu loh, bahwa mereka gua mau dibawa bahwa sulap ini hanya sebagian,
nggak mau sulap ini dijadikan sebagai entertainment tambahan di dalam seni. Gitu loh. Nah, tapi yang terjadi adalah begitu. Salahnya salah siapa? Salah magician ya? Salah magician-nya. Mancing Ya, kita mau salahin siapa lagi? Nggak mungkin salahin pemusik, kan? Oh iya, benar juga. Kenapa pemusik lebih bagus dari kita? Pemusik, anjir. Kayak udah Loh, iya, nggak, maksud gua, kita nggak bisa lepaskan. Kita nggak bisa salahin orang. Nggak, maksud gua gini loh. Kita nggak bisa salahin lain. Karena kita menggeluti bidang ini, kita berada di dunia ini, ya kitalah yang punya kewajiban untuk melestarikan ini dan membangkitkan ini menjadi quote-unquote ya industri. Gua tuh selalu bilang kalau mamanya diskusi sama teman-teman, gua tuh penasaran kenapa sulap sampai sekarang belum bisa menjadi industri di Indonesia. Ya. Gue selalu bilang karena kenapa? SDM-nya belum pada siap. SDM-nya belum pada siap. SDM-nya belum pada siap gitu loh. Ya sekarang gini, kita ada flashback dulu di luar industri sulap ya. Okay. Orang tua selalu zaman dulu berpikiran bahwa lu ngapain jadi seniman, pemusik. Anak band. Ya, ngapain? Gak ada duitnya begini. Begitu musik mulai jadi industri, semua orang akhirnya berpikiran bahwa kalau anaknya menggeluti musik, mereka berpikiran bahwa, oh ini bisa jadi sesuatu. Mau jadi penyanyi, ini bisa jadi sesuatu. Tapi sekarang orang tua berpikiran anaknya jadi pesulap. Coba aja. Lu kuliah nih, lu belajar sulap, jago segala macam. Tunggu, lu kelar kuliah. Orang tua lo akan nanya, lu mau ngapain sekarang? Lu udah kelar kuliah nih, ya. Aduh. Lu mau ngapain? Apalagi 10 tahun ya kuliahnya. Nah, saya mulai menangis. Kan? Lu kuliah udah beres. Lu mau ngapain? Mau jadi pesulap? Mau makan apa? Aduh. Ya kan akhirnya nggak bisa jadi patokan dan nggak bisa jadi acuan dan nggak bisa disupport akhirnya. Gitu loh. Nah cuman kan ya balik lagi ya sekarang gimana industri ini bisa berkembang kalau umpamanya SDM yang ada di dalamnya teman-teman pesulap-pesulap ini bisa mengembangkan itu semua dan menjadi lebih baik dan bisa berada di tahta yang posisinya setidaknya setara lah dengan industri-industri seni lainnya. Dulu, setara Karda nggak? Oh, barusan ada Easter egg ya? Setara Karda. Iya, gitu loh. Karena susah. Maksud gue ini juga keresahan gue ya. Maksud gue bisa dibilang setiap kali gue show di luar kota, gue selalu ada orang yang gue kenal, gue minta mereka kumpulin. Wah, gue udah ngomong begini. Oh iya, kelar, udah selesai. Selesai. Loh, bukankah itu yang terjadi dengan omongan selama ini kan 3 bulan ini mengedukasi dan segala macam? Betul, makanya sebetulnya gue juga khawatir ya. Ini omongan ini kita, ini sebetulnya nggak ada bedanya kalau mamanya kita tidak bikin ini live Zoom. Oh gitu. Live di YouTube ya. Ini hanya cuman kita ngobrol ngalor ngidur keresahan kita keluarin segala macam, kita mengumpat begini begitu keresahan kita dan segala macam supaya dalam tujuannya adalah supaya membuat seni yang kita geluti, seni yang kita dalami ini menjadi lebih baik. Cuman ujung-ujungnya apa? Ini semua orang yang komentar di dalam kolom komentar yang pesulap, ya. Oh, ilmunya bagus, ilmunya begini, ininya begini, oke, ininya begini, wah pembelajaran yang bermanfaat, begini. Tunggu 1 minggu, selesai hidup lo, lupa semua apa yang kita omongin di sini. Oke, Bro Jiban. Gini. Itulah maksud gue, makanya gue sih berharap bahwa ya teman-teman pesulap di luar sana juga tolonglah saya. Tolonglah kita, tolonglah. Gini aja. Gue pengen sulap itu bisa sejajar dengan industri-industri seni lainnya. Gitu. Lu gini, kita nggak usah komparasi pesulap dengan pemusik. Itu udah jauh banget kasarnya aja bedanya. Itu keresahan gue di awal. Gue bilang sulap itu adalah kasta terendah. Yes, betul. Makanya sekarang lu bayangin seniman lukis kurang resah apa lagi mereka? Tapi masih dihargai. Betul. Masih bisa jualan. Cuman strugglingnya mereka itu lebih besar daripada kita sebetulnya. Ya. Mereka nggak punya media exposure. Kita masih ada TV yang bisa manggil kita kalau lu bagus.
Ya. Mereka mentok-mentok ya. Seniman lukis, mana ada acara segmen 5 nanti ada pelukis terkenal ini nih mau melukis live. Yang ada melukis muka setan. Ya, banyak. Juga dong. Iya dong. Melukis pasir. Melukis gimana? Saya Lebih berusaha parah jadi daripada brojiban. kita. Saya berusaha jadi brojiban. Nggak bisa. Secara struggling industri ya, secara struggling industri. Tapi apa? Mereka survive. Mereka bisa. Nah, yang gue berharap bahwa ya satu, pesulap-pesulap ini juga jangan cuma banyak ngedumelnya doang. Gue nggak bisa jualan. Gue mentok di sini. Gue mentok begini. Wah, men, tai kucing. Udah, tai kucing. Lu mau laku jualan, lu belajar caranya gimana. Lu cari orang yang ngerti. Gitu loh. Gak cuma menyalahkan keadaan, emang gak diapresiasi, emang lingkungannya gak terima sulap. Gitu. Betul. Menurut lu apa yang kita lakukan, gua, Bo, Trilogi Jiban lakukan, dan teman-teman yang gua kenal lakukan itu apa? Mereka berusaha supaya seni yang kita gelutin ini sejajar dengan seni-seni lainnya. Padahal seni kita itu adalah seni paling tua di antara seni-seni lainnya. Tapi kenapa sampai sekarang di Indonesia, quote-unquote ya, di Indonesia nih, belum bisa sejajar dengan seni lainnya. Kita masih menjadi secondary, kalau kata Bu, seni sempilan. Jadi ini bingung nih acaranya, tambahan apa lagi ya? Pemusik udah, penyanyi udah, ini udah. Pesulap deh. Oh boleh tuh. Masuklah pesulap. Mahal. Nggak jadi ya? Mahal. Nggak jadi deh. Nggak jadi lagi. Oh ya. gitu. Sorry, saya jadi brojiban. Sekarang saya jadi brojiban. Brojiban harus jadi brobo. Ya silakan. Kita tukeran peran. Gue mau lihat. Kalau gue sih intinya gue terakhirnya gue pengen bilang bahwa ya teman-teman pesulap tolonglah. Ya sekarang gimana caranya kita bisa membuktikan ke masyarakat luas bahwa seni yang kita geluti ini adalah sesuatu seni yang punya nilai lebih, punya nilai jual. Gitu loh. Jadi supaya apa? Kita juga dihargai sama masyarakat. Makanya gue bilang, tadi kalau balik ke pertanyaan lo yang pertama, apa sih yang membuat pesulap menjadi pesulap itu bom waktu? Bom waktu, ya. Iya kan? Mempelajari triknya. Lu mati hidup baca trik, cari tahu, bongkar trik ini, belajar. Lu nggak mempelajari lainnya. Akhirnya apa? Ya lu nggak bisa jadi apa-apa, men. Jago. Tapi apa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa jualan, nggak bisa branding diri mereka. Exactly. Ya. Tadi Om, ya itulah dulu. Om Bo tadi kayaknya mau nambahin. Brojiban. Emang udah mau selesai? Gue memute diri gue sendiri sebelum terlalu banyak gue bicara. Oh, exactly. That's what our point. Please, mute yourself, please. Sebelum is strong word, man. Sebelum itu overrated sebelum itu. Nggak. Kita udah mau selesai belum? Kalau udah mau selesai, gue baru finishing line finishing. Oke. Kayaknya kita akan bahas. Belum, ya nanti aja. Gini, kita akan bahas. Saya masih mau jadi brojiban. Ini masih ada tadi Velin mau nanya. Mungkin ini juga yang ditangkap sama magician di luar sana. Kita 3 bulan ini ngomongin soal attitude. Kita sering sharing soal magician harus punya attitude dan segala macam. Mungkin di luar sana ada yang seperti Velin. Mereka bingung. Sebenarnya attitude macam apa sih yang penting yang harus dipunyain professional magician? Karena Velin tadi nanya itu. Sebenarnya attitude yang kayak gimana sih yang kalian mau dan sebenarnya harus kita punya? Gitu. Gimana? Bro Vernon, yang paling vokal soal attitude Bro Vernon ya. Dia sudah tarik napas tadi udah. Saya brojiban sekarang. Anda yang Bro Vernon. Silahkan Anda berbicara Bro Vernon. Gini, kita kan udah ngomongin, udah banyak ya, nggak hanya kita doang. Ada beberapa teman-teman magician yang live YouTube, live IG kan. Soal attitude. Kayaknya nggak bisa satu arah kayak gini. Satu-satunya cara belajar. Lu harus ngegas aja. Attitude tuh goblok semua, kan? Goblok semua. Lu merasa bisa belajar lewat YouTube soal attitude, nggak bisa. Satu-satunya cara adalah lu cari guru yang tega ngegampar lu sampai attitude lu bener. Nggak bisa lu belajar di YouTube, nggak bisa lu belajar baca artikel di Facebook, nggak bisa. Cari guru yang lu percaya, serahkan jiwa raga lu sama guru itu, dan pastikan guru itu berani ngegaplok lu. Nah, baru attitude tuh, karena dikasih tahu sekarang, attitude sama lah kayak pelajaran PMP,
PSBB, PPKN, kesenian, enggak ya? Ya pokoknya sama lah. Semuanya moral-moral dasar, seperangkat moral dasar manusia aja, standar sebenarnya. Oke. Cuma kalau lu baca, dengerin orang di YouTube, ya bentuknya kayak Oge tadi. Minggu depan lupa. Yeah. Cari guru, cari mentor lah, jangan guru lah. Kalau sekarang keberatan ya kata guru ya. Cari mentor, Pak atau Bu, tampar saya kalau saya salah gitu. Udah, kalau ini pertanyaan Velin ya, itu seperti apa? Ya, Vel, sorry to say, Vel, lu bisa Google and there's million result for it. Dan sebenarnya kita semua juga udah tahu, nggak goblok lah. Orang-orang yang ada di sini gue yakin nggak goblok, nggak tahu attitude yang baik sebagai manusia itu seperti apa. Attitude being a human aja. Iya, itu dulu aja. Dikasih tahu kayak gimana ya, harus sopan, harus deliver seperti, ya itu standar banget lah. Cuma kalau lu miss, ada yang gaplok lu nggak? Nah, kira-kira kalau Bro Vernon ngomong mungkin seperti itu ya? Sorry. Saya Bro Jiban. Mungkin Bro Vernon berbicara seperti itu karena pernah digaplok kan Bro Vernon? Nah, ya kan gua kan role play jadi lu. Oke. Bro Vernon mungkin karena pernah digaplok oleh seorang guru, akhirnya Bro Vernon selalu mementingkan apa yang disebut dengan namanya attitude. Kalau menurut gue attitude itu adalah ketika lu how to place yourself ketika lu ketemu sama orang atau lingkungan lu atau apa yang lo lakuin. Balik lagi. Tadi sebenarnya kita nggak ada briefingan tentang attitude. Jangan ngomongin attitude, karena pernah di luar sana gue pernah mendengar bahwa trilogi mah bacotnya cuma masalah attitude. Oke. Ya kalau lo nggak mau dengerin attitude, lo nggak akan pernah bisa jadi trilogi. Emang gue nggak pernah mau jadi trilogi? Alhamdulillah nggak ada saingan. Jadi maksud gue, kalau emang di luar sana sudah muak dengan omongan attitude, that's mean you don't have attitude. Why? Karena lo muak. Karena lu nggak mau dengerin ketika kita ngomongin attitude, lu rusak, attitude lu tuh berantakan, attitude lu tuh kayak babi. Jiban. Oh iya, maaf. Oh, attitude lu itu mungkin kurang diterima oleh orang, gitu kan. Mungkin jadi agak susah juga ya lu berkembang di situ. Satu contoh halnya adalah Bro Vernon ketika dia datang ke siapa tuh namanya, ke Master Deddy Corbuzier. Yang intinya gini, dia percaya, Bro Vernon itu percaya bahwa attitude will bring you everywhere that you want. Ya, makanya Bro Vernon ini yang nggak punya skill dalam sulap. Bro Vernon ini yang nggak punya art, sense of art sebagus diri gue, Bro Jiban, gitu ya. Mungkin itu yang akan dibawa sama dia. Karena apa? Karena dia yakin dengan attitude itu ada. Lo jaga attitude lo ke semuanya, kecuali ke orang-orang brengsek. Ya itu akan ngebawa lo kemana-mana, menurut gue gitu. Menurut Bro Vernon begitu, dan gue setuju dengan apa yang dibilang oleh Bro Vernon. Bahwa sebagai Bro Vernon, lu ini untuk gue ngomong nggak ke Velin doang, maksudnya gue ngomong ke semua magician, lu semua tuh butuh. Ada yang mau jadi brother Oge? Susah anjing. Susah guguk. Gue susah banget jadi Jiban ngepet. Nah intinya maksudnya gitulah. Ya lo harus, yang pertama lo punya adalah lo attitude ke diri lo sendiri, attitude ke sulap lo sendiri, attitude ke orang lain. Kalau mungkin lo ngerasa bahwa yang lo lakukan udah benar tapi ternyata disalah-salahkan terus, maybe sensitifnya lu mungkin agak berkurang, atau mungkin lu ngelihat bahwa dari sisi dunia lu bahwa this one is right kok gitu. Mungkin dunia yang salah. Mungkin itu gitu. Jadi maksud gue, tapi mungkin malah dunia melihatnya enggak lu yang salah. Intinya gini, ada 10 orang. Kalau 10 orang menganggap satu orang ini nih, dari 9 orang anggap satu orang ini nggak benar, artinya salah siapa? Yang satu orang. Exactly. Atau kok yang salah. Wow. Jadi maksud gue nggak tahu ya, apakah maksud gue adalah gimana attitude yang baik. Cara ngejawabnya adalah ya, I don't know if there's kalau nggak ada yang komplain ke lu, that's mean your attitude. Kalau nggak ada yang gampar. Om Teguh bisa jawab itu kalau attitude yang baik itu kayak gimana. By the way, gue kasih tau dulu ya untuk teman semua, Om Teguh itu adalah yang punyanya Cherry Bell, yang dulu ada Anissa, ada gue lupa 8 orang lain. Lu kenapa Anissa doang yang disebut ya? Cuman dia yang punya Cherry Bell, which is
Dia my very best friend, my very best mentor in entertainment business. Gue apapun, gue kadang nanya sama dia, gue ini nanya sama dia ini. Jadi maksud gue, dia memperhatikan kita sekarang, which is that good. Kalau lu ada mau lu tanyakan ke Monggo, Teguh Cherry Bell itu, Monggo. Luar Dia biasa nih Om Teguh nih. Om Teguh itu dia kreatornya Cherry Bell dan dia otaknya luar biasa. Karena paham banget bahwa kita harus paham banget bahwa dunia ini tidak semulus paha Cherry Bell. Oh wow, wow.